Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Ibu Christine Yeni Piri. Pelajaran kita adalah pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, dan di kelas 9. Materi kita hari ini adalah bab 8, meneladani Kristus dalam pelayanan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita buka dengan doa. Ambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih. Hari ini kami kembali belajar dengan materi bab 8, meneladani pelayanan Yesus Kristus. Anugerahkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mengerti materi kami. Kami boleh fokus, memahami apa yang menjadi materi kami, supaya kami juga mampu meneladani Kristus dalam pelayanannya, dan kami boleh memiliki juga karakter seperti Kristus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita lihat dulu kompetensi dasar. Ada 3 kompetensi dasar. Pertama adalah mensyukuri teladan Yesus Kristus dalam hal berkarya bagi manusia dan dunia secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah meneladani Yesus Kristus dalam hal berkarya bagi sesama dan dunia. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan teladan Yesus Kristus dalam hal berkarya bagi sesama dan dunia. Kemudian kita lihat tujuan pembelajarannya. Ada 3 juga. Pertama, tujuan pembelajarannya adalah 1, itu mengidentifikasikan pelayanan Kristus bagi manusia dengan berbagai kondisi. Yang kedua adalah menunjukkan perilaku bertanggung jawab dengan meneladani pelayanan Kristus bagi gereja dan masyarakat. Dan ketiga adalah mengidentifikasikan keuntungan dan pengembangan diri dalam upaya melayani sesama. Mari kita lihat materinya, pelayanan yang meneladani Kristus. Kalau ditanyakan kepada kalian, siapakah idola kalian? Ya, maka idola saya itu adalah artis, olahragawan, seniman, politikus, dan lain sebagainya. Kita lihat arti idola apa sih ya? Arti idola itu orang, gambar, patung, dan sebagainya yang menjadi pujaan. Nah, dalam konteks ini adalah orang ya. Jika kita mempunyai idola, maka kita akan selalu mengikutinya, baik itu apa yang dipakainya, apa yang dilakukannya, tanpa mempedulikan benar itu atau salah ya. Kita seolah-olah ingin sama seperti dia. Dan perhatikan, artis, olahragawan, seniman, politikus itu menjadi populer di zamannya saja. Ya, di zamannya saja. Dia akan habis setelah habis zamannya. Tidak akan ada kepopuleran selama-lamanya. Ya, dia akan habis waktunya. Olahragawan, dia akan habis kekuatannya. Demikian juga seniman, demikian juga politikus. Tetapi jika kita idolakan Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus itu adalah idola dalam segala aspek kehidupan. Pelayanannya, teladannya, itu tidak lekang oleh waktu. Bahkan sepanjang zaman Yesus menyertai kita semua dengan Roh-Nya yang kudus. Kita lihat dalam pelayanannya, siapa saja yang Yesus layani ya. Ada 3 kelompok yang Yesus layani. Pertama adalah kelompok besar, seperti Yesus memanggil 12 muridnya ya. Sifat dan sikap masing-masing ya, dipanggil satu persatu dengan memperhatikan kondisi. Kita lihat ingat siapa yang murid Yesus yang pertama ya. Siapa yang kalian ingat? Ada yang ingat ya, yang itu Andreas. Kalian bisa melihat di Injil 12 murid Yesus. Kemudian kelompok kecil. Yuk, kita lanjutkan. Kita lihat ke Andreas, murid Yesus yang pertama. Andreas adalah salah seorang murid Yesus yang pertama yang dijumpai Yesus. Awalnya ia bersama temannya menjadi pengikut Yohanes Pembaptis. Namun ketika mendengar pemberitaan Yohanes bahwa Yesuslah anak domba Allah, mereka berdua pergi untuk menemui Yesus. Perjumpaan dengan Yesus tampaknya sangat mengesankan bagi mereka. Karena itu mereka bertanya kepadanya, "Rabi,
itu bahasa Ibrani artinya guru, di manakah engkau tinggal? Mereka ingin belajar dari Yesus sehingga menanyakan tempat tinggalnya. Yesus juga tampaknya terkesan oleh mereka, sehingga ia pun mengajak mereka ikut bersamanya. Yang menarik ialah bahwa Andreas tidak berhenti sampai di situ saja. Ia pergi mencari saudaranya, Simon, dan memberitakan kepada Simon bahwa ia sudah berjumpa dengan Mesias. Dan mendengar itu, Simon pun pergi mencari Yesus. Yesus kemudian memberi nama Kefas kepada Simon. Kefas itu artinya batu karang, atau Petros dalam bahasa Yunani, jadi Simon Petrus. Ia menjadi salah satu murid yang paling penting di antara ke-12 murid Tuhan Yesus. Peranan penting lain yang dimainkan oleh Andreas adalah ketika Yesus mengajar dan begitu banyak orang mengikuti dan mendengarkan pengajarannya. Ketika waktu makan tiba, Yesus kebingungan, cari di mana makan ini? Tidak ada penjual makanan. Sementara orang banyak tidak membawa bekal makanan. Dalam keadaan seperti itu, Andreas datang kepada Tuhan Yesus. Dia membawa seorang anak kecil yang membawa bekalnya. Bekalnya adalah 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Anak itu menyerahkan bekalnya dan Tuhan Yesus memberkatinya, sehingga bekal itu berubah menjadi berlimpah-limpah dan cukup untuk memberi makan kepada 5.000 orang. Itu pun masih tersisa kira-kira 12 bakul. Tidak mengherankan apabila Andreas bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus seringkali disebut sebagai murid-murid yang dekat dengan Yesus. Mereka termasuk lingkaran dalam di antara semua murid Tuhan. Ada tradisi yang mengatakan bahwa Andreas memberitakan Injil di sejumlah tempat di Asia Kecil, termasuk antara lain Kapadokia, Galatia, Bitinia, Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur, Makedonia, Akaya, dan lain-lain. Tradisi juga mengatakan bahwa Andreas disalibkan atas perintah gubernur Romawi di Achaia. Ia tidak dipakukan pada salib, melainkan diikat agar penderitaannya semakin lama. Salibnya berbentuk huruf X yang dikenal sebagai salib Andreas. Diyakini bahwa Andreas mati syahid pada masa pemerintahan Kaisar Nero pada 30 November tahun 60 Masehi. Kita ke 6, yaitu orang muda yang dipanggil Allah, Paulus dan rekan-rekannya. Kita lihat. Rasul Paulus adalah seorang tokoh penting dalam sejarah gereja. Ia bekerja keras dalam menyebarkan berita Injil di Asia Kecil. Namun, ia tidak bekerja sendirian. Ia ditemani oleh sejumlah asistennya, seperti Lukas, Barnabas, Lydia, dan Timotius. Ada juga Titus ya. Tugas pemberitaan Injil itu tidak mungkin ia kerjakan seorang diri karena ia harus melakukan banyak sekali perjalanan. Selain itu, Paulus juga banyak melakukan bimbingan bagi jemaat-jemaat baru yang tersebar di berbagai wilayah di Timur Tengah, seperti di Galatia, Korintus, Efesus, Filipi, Kolose, dan lain-lain. Paulus harus terus-menerus berpikir dan merumuskan pemikiran-pemikirannya lewat surat-suratnya untuk membimbing jemaat-jemaat tersebut. Dokumen-dokumen inilah yang kita miliki sebagai bagian dari kitab-kitab Perjanjian Baru. Ingat ya, surat-surat Paulus. Di antara para asistennya itu, tampaknya Timotius adalah yang paling muda, mungkin usianya sekitar 20-an. Paulus menganggap Timotius seperti anaknya sendiri. Dalam 1 Timotius 1, Paulus menyapanya sebagai anakku yang sah di dalam iman. Anak rohani ya, anak serani, anak baptis. Dan Timotius anakku dalam ayat 18. Namun malangnya, hubungan yang istimewa ini tidak selalu dipahami dan diterima oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Bahkan tampaknya banyak di antara mereka yang sering mencemoohkan Timotius karena ia hanyalah seorang muda. Walaupun ia telah belajar dan mendalami iman Kristen sejak ia masih kecil, yaitu bimbingan neneknya Lois dan ibunya Eunike. Itulah sebabnya Paulus memberikan nasihatnya kepada Timotius demikian. Perhatikan, dengarkan ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Maksudnya ini, Timotius harus bersikap dewasa dan tidak merasa rendah diri apabila orang-orang yang ia hadapi menganggapnya terlalu muda untuk menjadi pemimpin jemaat, dan kadang-kadang ia juga harus mewakili Paulus. Ia harus belajar untuk menjaga tutur katanya, memberikan teladan lewat tingkah lakunya yang dewasa, hidup setia, dan menjaga kesucian dirinya. Cara hidup ini adalah cara hidup yang bertanggung jawab dan terhormat. Dengan cara-cara itulah, Timotius, bahkan kalian, kita semua akan mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari orang-orang yang ia temui atau kita. Ya, kita ke yang terakhir. Benarkah gereja membutuhkan orang muda? Ya, kita lihat. Kalian bisa pahami orang muda adalah masa depan gereja. Gereja tidak memberikan perhatian kepada orang. Gereja yang tidak memberikan perhatian kepada orang mudanya, pasti gereja itu akan kolaps ya. Karena tidak akan ada generasi penerus yang melanjutkan kehidupan gereja itu. Masalahnya, apakah gereja telah bersungguh-sungguh mempersiapkan orang-orang muda untuk menjadi generasi penerus di masa depan? Bila gereja tidak memperhatikan kebutuhan orang muda, gereja akan kehilangan mereka. Orang-orang muda akan meninggalkan gereja itu dan pergi ke gereja yang lain atau bahkan berhenti pergi ke gereja. Maka perhatikan di sinilah peran kalian sebagai generasi gereja, anak-anak muda gereja. Kita masuk ke tugas ya. Tugas kita hari ini ya, sudah masuk selesai materi. Tugas kalian adalah ada dua. Yang pertama, menurut kalian mengapa orang muda sangat dibutuhkan di dalam gereja? Kedua, sebutkanlah anak muda dan perannya, minimal 2 yang kalian ketahui yang memiliki peran menjadi alat Tuhan dalam dunia dari zaman perjanjian lama sampai zaman gereja sekarang. Jadi kalian boleh mengambil di perjanjian lama, perjanjian baru, dan sampai saat ini. Kita lihat petunjuk tugasnya. Jawaban kalian ditunggu hari ini sampai jam 23.00 melalui Google Classroom. Be the best ya. Kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Kita ambil sikap berdoa, Ibu pimpin berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Biarlah kami dapat memahaminya dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan gereja-Mu dan menjadi anak muda Kristen yang berguna bagi Tuhan, bagi bangsa, bagi sesama kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, demikian hari ini. Sampai jumpa. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar daring. God bless.